Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa kita akan cek untuk energi dia hari ini. Apakah yang akan terbaca untuk dia? Apakah dia ini adalah orang yang saat ini sudah kamu tinggalkan atau sudah meninggalkan kamu? Ataukah dia memang lagi terkoneksi namun ada konflik yang terjadi antara kamu dengan dia ya? Atau kamu dengan dia adanya lagi PDKT. Kita akan coba cek untuk keadaan dia saat ini. Ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan ambil kartunya. Oke. Ini energi banyak orang ya, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, ini kartu yang bottom ada self healing. Seseorang ini seperti lagi ingin menyembuhkan luka hatinya. Mungkin saja seseorang yang saat ini kamu fokuskan, dia lagi bersedih, dia lagi sakit hati, atau dia lagi menderita. Dari segi apa? Mungkinkah di sini ini orang yang sedang terkoneksi dengan kamu, tapi dalam konteks mungkin baik-baik saja. Ada juga beberapa dari kamu yang lagi berkonflik. Dan ternyata dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia seperti ingin self healing, menyembuhkan dirinya. Ternyata aku nggak bisa ya. Meninggalkan kamu itu adalah kayak musibah bagi aku. Itu pikiran dia ya. Karena ada keadaan hati dia tidak baik-baik saja atau keadaan dia tidak baik-baik saja saat sudah meninggalkan kamu. Ya, mungkin saja saat dia menemukan seseorang pengganti kamu atau dengan hadirnya orang ketiga di antara kamu yang menjadi masalah, ya antara kamu dengan dia akhirnya berkonflik gitu ya. Ternyata orang ketiga itu juga tidak baik untuk dia. Dan bahkan orang ketiga itu sudah menyakiti hatinya, ya. Kita lihat lagi di sini. Apa? Intinya dia seperti menginginkan untuk menyembuhkan keadaan dia saat ini. Atau memang dia yang memang sudah terpisah. Ini kan luas ya artinya ya. Tergantung kamu, case-nya kamu itu bagaimana. Ya, intinya seseorang ini kayak lagi pengen untuk menyembuhkan luka hatinya. Apakah dia orang yang memang sedang berkoneksi dengan kamu, lalu dia punya masalah mungkin dengan keluarganya, atau dia punya masalah dengan teman-temannya, dan dia butuh kamu ya untuk bisa menyembuhkan luka hatinya. Oke, ada keadaan dia memang tertekan saat ini, tertekan. Mungkin banyak tekanan-tekanan kali ya, dari atasannya, dari keluarganya, atau mungkin dari diri dia sendiri gitu loh. Karena dia punya ambisi ya cukup membuat dia kayak, aku harus mendapatkan ini loh gitu. Sementara dia tidak mampu. Itu yang membuat dia akhirnya tertekan dengan keadaan dia saat ini. Ya, mungkin dia terlalu memaksakan kehendaknya dia, ya. Atau mungkin di sini dia lagi tertekan karena ulah seseorang mungkin ya, entah itu dia orang ketiga atau mungkin dari keluarganya ataupun siapa, ya. Di sini lagi-lagi dia tertipu. Kalau kita sinkronkan di sini, mungkin saja keadaan dia tertekan. Dia tertipu oleh siapa? Oleh seseorang yang mungkin hadir di dalam hubungan kamu dengan dia. Mungkin saja kan di sini ada hubungan kamu memang sudah terpisah dengan dia, ya. Dia sudah meninggalkan kamu. Sehingga akhirnya dia ditipu oleh seseorang yang mungkin menjadi orang ketiga di sini, ya. Rindu. Dia begitu merindukan kamu. Ternyata terbukti juga di sini, terbaca juga ya, kalau dia itu memang sudah tidak bersama dengan kamu lagi. Dia mungkin intinya apa ya, kayak mungkin menjaga jarak kayak itu,
atau aku pengen membuktikan nih kalau aku tidak bersama dengan kamu, apakah aku bisa bahagia gitu ya. Ternyata tidak, dia merindukan kamu, dia bahkan menginginkan kamu, ya. Kita akan coba lihat isi hatinya seperti apa. Isi hatinya seperti apa ya. Oke. Perasaan terdalamnya. Bagaimana perasaan terdalamnya dia saat ini? Oke. No is not the time. Ya. Sekarang adalah ya intinya bukan waktunya gitu loh. Mungkin saja saat ini itu antara kamu dengan dia merasa kayak ini belum waktunya. Mungkin belum waktunya dia untuk datang kepada kamu atau belum waktunya dia siap untuk menghadap ke kamu gitu ya. Padahal sebenarnya ya dia tuh begitu sangat menginginkan untuk mendekat ke kamu lagi. Tapi dia merasa ini bukan saatnya gitu loh. Ini bukan waktunya. Mungkin saja dia lagi memperbaiki diri, dia lagi mencoba untuk introspeksi diri ya. Dia mencoba untuk menata kembali hidup dia yang memang sudah kayak berantakan saat ini. Setelah dia siap ya, selesai semua pekerjaannya atau healingnya dia gitu ya. Maka mungkin saja dia akan datang lagi ke kamu. Kenapa? Di dalam hatinya dia, sex with you, dia menginginkan ya seks bersama kamu. Karena mungkin saja dia bergairah, masih bergairah, menginginkan kamu, mungkin saja hanya kamu yang bisa membuat dia puas. Ternyata di sini, I'm manifesting you. Dia mulai memanifestkan kamu lagi. Dia mulai untuk mencari kamu lagi. Ya, intinya dia berharap ya, mungkin saja di dalam doanya dia ada nama kamu, selalu ada nama kamu. Berharap dia ingin kembali kepada kamu. Ya. Karena kamu benar-benar orang yang bisa membuat dia bergairah di sini. Oke? Karena kamu itu selain bergairah sih, kamu itu selalu baik sama dia. Kamu selalu memperhatikan dia dan kamu selalu menomorsatukan dia. Mungkin saja dia sadar kalau kamu itu adalah yang terbaik menurut dia. Karena seseorang yang mungkin yang saat ini terkoneksi dengan dia, entah siapakah itu, mungkin menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia ya. Itu merasa membuat kayak nggak bisa diandalkan gitu. Makanya dia itu kayak kalau membandingkan antara kamu dengan orang-orang yang pernah dia kenal, itu berbeda banget. Ya, itu alasan dia untuk menuju ke kamu. Ya. Oke. Ini ada I still don't have all the answer. Aku masih belum memiliki jawabannya gitu. Mungkin dia ini sudah mengatakan kepada kamu atau dia sudah berbicara sama kamu atau dia sudah mengirim pesan sama kamu. Tapi mungkin dia belum menemukan jawaban itu. Ya, belum menemukan jawaban dari kamu. Dia berharap mungkin saja kamu menerima dia. Kamu memberikan kesempatan kepada dia, ya. You are so beautiful. Why do you need me? Kamu begitu cantik, ya. Mungkin dia juga mengatakan, "Mengapa kamu membutuhkan aku?" Gitu loh. Mungkin di sini bisa saja ini kamu ya, ini kebalik juga energinya. Kamu itu cantik atau kamu itu ganteng. Kenapa kamu tergila-gila sama aku? Kenapa kamu membutuhkan aku? Mengapa gitu loh. Kamu terkadang bertanya, kamu kan biasanya harusnya bisa lebih menemukan yang terbaik, menemukan ini, itu. Ternyata ya mungkin dia tahu. Seseorang ternyata hanya memanfaatkan dia dengan kecantikan dia, dengan apa yang dia miliki, ya. Akhirnya dia sadar hanya kamu yang tulus gitu loh. Kamu tidak memanfaatkan dia. Kamu mungkin tidak melihat dari sisi baiknya dia gitu. Tapi kamu menerima kekurangannya dia. Itu yang membuat dia merasa harus memanifestkan kamu. Kamu berbeda dengan yang lainnya. Gitu ya. Kita akan coba lihat dari kartu oracle ya. Apakah yang akan terbaca? Empat kartu. Oh nih, ini fase. Nah, di sini ada fase baru yang mungkin akan segera kamu lewati atau dia lewati. Kalau kita bicara tentang dia, otomatis ini dia ya.
Dia seperti, merubah pikirannya dia. Dia mencoba untuk renew dan growth dia, seperti ada pertumbuhan, fase baru yang akan dia lewati di sini. Fase baru itu apa? Mungkin dia hadir dalam versi terbaru, versi terbaik menurut dia gitu ya. Dia memang 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 sudah berubah di sini. Jadi dia beranggapan bahwasanya perubahan dia ini akan membuat kamu itu bisa memberikan kesempatan kepada dia. Ya, mungkin di sini ada efek love is coming. Cinta itu menemukan jalannya. Ya, ya cinta akan datang di sini. Beberapa dari kamu mungkin kayak ngerasa ya, dia ini kayak, ah, aku ngerasa aku menemukan jalannya nih. Aku menemukan cinta lagi gitu loh. Ya, dan mungkin saja dia merasa dia melihat sinyal-sinyal dari kamu bahwasanya kamu itu bisa jadi untuk menerima dia kembali atau bagaimana, ya. Nah, ternyata di antara kamu dengan dia ada yang merasa kita ini twin flame, ya. Dia kayak ngerasa aja yin dan yang, balance. Kamu dengan dia itu dia kayak ngerasa aku balance dengan kamu. Aku seimbang dengan kamu. Intinya kita itu banyak persamaan, kita banyak hal-hal yang membuat kita itu bahagia. Ya mungkin dia berusaha ya untuk meyakinkan diri dia kalau kita itu twin flame gitu loh, ya. Tapi tergantung apakah kamu merasakan hal seperti itu. Kalau memang dia sudah menyakiti kamu, dia sudah berkhianat kepada kamu ya, dan dia berada dalam keadaan terpuruk dan ingin kembali ke kamu ya, kamu juga harus bisa bicara, apa ya, dengan logika kamu, dan kamu harus mengambil keputusan dengan logika juga, bahwasanya benarkah ini? Kamu juga harus lihat kenyataannya, dia apakah benar-benar berubah? Kalau dia mengatakan, "Aku sudah berubah," arti kata ya, itu sangat diragukan. Karena perubahan seseorang itu bukan dikatakan dengan mulutnya, bukan dikeluarkan dari kata-kata, tapi dikeluarkan dari tindakan, begitu. Jadi kamu harus bisa melihat, bagaimana tindakannya, apakah dia benar-benar sudah berubah atau tidak, gitu ya. Karena saat ini kayak yang dia cari itu adalah ya sex with you ya, bergairah, melakukan hal yang intens dengan kamu ya, yang bisa membuat, semuanya terpuaskan di sini. Jadi saat ini kayak benar-benar, mungkin saja ya kamu membawa sebuah hasrat yang cukup luar biasa dari dia ya gitu ya. Nah ternyata di sini juga ada karmik. Antara kamu dengan itu ya mungkin terjadi karmik ya. Mungkin saat saat ini atau kemarin-kemarin gitu ya, kamu dengan itu takut kehilangan, atau dia takut kehilangan kamu, sehingga menjadi protect, membuat hubungan tidak nyaman, ya. Membuat hubungan ini merasa kayak dikekang gitu loh. Semua semua itu pada diatur, harus beginilah, harus begitulah, ya. Itu membuat kamu akhirnya merasa kayak ya ataupun dia kayak ngerasa ya, ini hubungan yang kayak nggak sehat gitu loh. Kalau kamu di sini merasakan hal itu, ya. Ada cut down. Akhirnya antara kamu dengan dia saling meninggalkan, terbaca di sini. Antara kamu dengan dia saling meninggalkan. Tetapi pada akhirnya dia kayak ngerasakan, kamu itu adalah orang yang dia cari selama ini, begitu. Ya, kita lihat dari kartu tarot, apa yang terbaca? Apa yang terbaca? Ya, untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, di sini ada the devil, ada energi negatif ya di sini, ada Capricorn. Ini zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan. Ada Capricorn. Jadi di sini dia itu sebenarnya mudah terserang energi negatif. Makanya hubungan kamu dengan itu kayak sering on off, sering berkonflik ya. Seperti tidak ada ya perubahan di sini. Alurnya berulang, polanya berulang gitu loh. Setelah mungkin dia melakukan sesuatu, ya kamu dia meminta maaf ya kamu maafkan, tapi pada akhirnya ya dia ngulang kembali. Energi negatif ini seolah-olah kayak hadirnya orang ketiga ya di antara kamu dengan dia. Ya, dia mungkin punya orang ketiga. Tapi ini untuk kamu ya yang punya masalah. Jika kamu berada dalam keadaan baik-baik saja hubungan kamu abaikan dengan ini. Ya, karena kita juga kayak bisa melihat seseorang ini apakah benar-benar kayak tulus apa enggak. Kamu akan menyadari hal itu. Ya. Di sini ada Five of Wands, Aries Leo Sagi. Lagi-lagi dia mencoba fokus untuk melakukan segala sesuatunya agar bisa memiliki kamu lagi. Ada The Sun. Dia mulai, ini Leo ya, dia mulai merasakan adanya sebuah harapan bersama dengan kamu.
kayaknya dengan tindakan yang dilakukan, dia menunjukkan kepada kamu kalau aku berubah, tapi dengan tindakan ya. Nah, itu membuat kamu kayak, oh bisa jadi dia sudah berubah. Ini membuat aku merasa yakin ada suatu peristiwa atau kondisi yang mungkin membuat kamu akhirnya yakin kalau dia itu sudah berubah. Ya, yang dia cari adalah kebahagiaan dia. Dia sudah mungkin memiliki cuan dan intinya ada juga beberapa dari kamu yang sudah menikah di sini ya, tapi lalu terpisah dan dia ingin kembali lagi ke kamu di sini. Kenapa? Karena mungkin saja seseorang yang dekat dengan dia, dia sudah dimanfaatkan dari segi uang, ya. Sekarang dia pengen membahagiakan kamu lagi. Dia ingin bebas dari orang-orang yang ingin menguasai dia dan dia ingin memberikan segala satunya kepada kamu karena dia merasa kamu yang terbaik. Oke, ini ada di impress. Di impress adalah gambaran di mana kami tuh kayak ngerasa, ya aku akan bahagia lagi. Dan dia juga merasa seperti itu ya, aku akan merasa bahagia lagi. Karena kamu memberikan kesempatan kepada dia. Dan itu membuat dia sangat, sangat apa ya, bahagia banget gitu loh. Ya, kita akan coba lihat dari inisial. Inisial. Ya. N, yang pernah abaikan kamu. Nah, seseorang ini mungkin pernah abaikan kamu ya. Ada C dan Z, mantan terindah. Mantan terindah. Dia ingin kembali. Kalau mantan terindah sih boleh aja, boleh ya. Kamu pertimbangkan lagi. Ada H, saudara teman. Kamu dulunya mungkin terkoneksi dengan saudara teman. Ada D dan Y, ada tetangga. Mungkin saja kamu punya tetangga yang kayak awas semangat atau cantik banget gitu ya. Sehingga membuat kamu dulunya tergoda, akhirnya terkoneksi dan lalu terpisah lagi, lalu ternyata saat ini lagi ingin lagi terkoneksi ya. Oke, ini ada Sagittarius, zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Aries, kuat sekali ya koneksinya. Atau zodiak kamu, ada Cancer, ada Scorpio, ada Leo. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Buat teman-temanku, jika di sini ya tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu atau jadikanlah ini sebagai motivasi bagi kamu atau ambil positifnya buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.